언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kita kembali lagi di channel Gojin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan membahas bab 31 ya, melanjutkan bab kemarin, bab 30. Jadi bab 31 ini merupakan awal dari buku jilid kedua ya. Jadi ini adalah awalnya. Oke ya, jadi ini sama seperti bab sebelumnya. Jadi buku jilid pertama ada 30 bab, buku jilid kedua pun ada 30 bab. Oke, kita langsung aja ya Yorobun. Jadi di bab 31 ini kita akan belajar dua kata sambung ya, kata penghubung. Yang pertama itu ada kata penghubung jiman. Kata penghubung jiman ini bisa diartikan akan tetapi, biasanya itu di tengah-tengah ya, kata penghubung seperti ini itu. Lalu kata penghubung selanjutnya itu ada kata-kata buta. Buta sendiri kalau untuk kata kerja ini artinya adalah melihat ya. Tapi kalau buta ada di tengah ini artinya adalah untuk membandingkan suatu hal. Simpelnya kalau ada kata Buddha di tengah itu artinya adalah dibandingkan gitu ya. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke judulnya terlebih dahulu ya Yorobun ya. Coba kita bahas dari judulnya terlebih dahulu. Uri 고향은 subjeknya adalah kampung halaman saya ya. Kampung halaman saya 서울보다 공기가 맑아요. Ya, Seoul itu kota Seoul, kalau Buta itu dibandingkan ya. Kampung halaman saya dibandingkan kota Seoul itu 공기 itu udaranya itu, kalau margayo itu artinya cerah ya, tapi kalau ini udaranya cerah kan nggak masuk ya, jadi udaranya itu segar. Jadi seperti itu ya, kata buta ini artinya adalah dibandingkan gitu ya. Sekarang kita bahas yang ini ya, Dewa Il percakapan 1 ada di track 97. Kalau ada kata jongdo itu artinya kira-kira, kalau ada kata Shinki Heo ya, Shinki Heo ini bisa juga diartikan adalah mengagumkan atau unik sekali gitu ya, mengagumkan. Coba kita bahas pelan. Oke, ini ada percakapan antara Baru dan Jolmin Si ya. Coba kita bahas. Jolmin Si, Jolmin, saudara Jolmin. Pakel Boseo, kalau ada kata Boda itu artinya adalah melihat ya. Kalau Boseo itu artinya adalah lihatlah ya. Tapi bisa juga kalau ada kata Boseo juga diartikan cobalah ya. Tapi ini bukan coba tapi lihatlah ya. Lihatlah luar. Maksudnya tuh lihatlah ke luar. 지금 눈이 와요. Sekarang ini turun salju. Kata wayo itu datang ya, atau turun. Kalau nun itu salju ya. Wah, 신기해요. Wah, mengagumkan sekali. Kata 신기해요 itu artinya adalah mengagumkan atau unik gitu. Unik sekali ya, atau mengagumkan sekali ya. Tuh. Terus 바로 씨는 눈을 처음 봐요. Saudara Baru 눈을 처음 봐요. Apakah kata 처음 itu pertama kali ya? Apakah baru pertama kali melihat salju gitu ya? 네, 우리 고향은 ya, kampung halaman kami itu ya, 1년 내내 더워요. 1년 내내 itu artinya adalah sepanjang tahun itu 더워. Itu artinya panas ya. Terus 12월에도 pada bulan Desember pun ya, pada bulan 12 pun
cueco gion itu artinya adalah suhu terendahnya itu isi tu 정도 raso, disebabkan itu sekitar 20 derajat ya. 바닷가에 가서 pergi ke laut, jika kita pergi ke laut, lalu 수영도 할 수 있어요. Kita suit bisa melakukan juga suyong, berenang. Kita juga bisa renang juga gitu ya. 정말요? sungguhkah gitu ya. 바로 si 고향에 여행 가고 싶네. Jadi itu ya. Aku ingin sekali pergi wisata ke kampung halamannya saudara baru ya gitu ya. 겨울에는 pada musim dingin ya. Pada musim dingin 비가 많이 와서 습해요. Jadi pada musim dingin itu sebab turun banyak hujan itu 습해요. Itu artinya lembab sekali ya, sangat lembab. Udaranya lembab gitu ya. 여행을 하려면 jika mau melakukan wisata gitu, jika mau melakukan wisata 여름에 가세요. Jadi pergilah pada musim panas gitu ya. 기온은 높지만 기온 ya, 기온 itu artinya adalah suhunya, jadi suhunya itu tinggi, suhunya memang tinggi, jiman akan tetapi 비가 오지 않아서 sebab tidak turun hujan itu ya. 여행 가기 좋아요. Bagus untuk berwisata gitu ya. Jadi seperti itu ya Robon. Coba kita dengarkan ini track 97 ya. Coba ini saya hapus terlebih dahulu. (31과) 우리 고향은 서울보다 공기가 맑아요. 대화 1. 철민 씨, 밖을 보세요. 지금 눈이 와요. 우와, 신기해요. 바로 씨는 눈을 처음 봐요? 네, 우리 고향은 1년 내내 더워요. 12월에도 최저 기온이 20도 정도라서 바닷가에 가서 수영도 할 수 있어요. 정말요? 바로 씨 고향에 여행 가고 싶네요. 겨울에는 비가 많이 와서 습해요. 여행을 하려면 여름에 가세요. 기온은 높지만 비가 오지 않아서 여행하기 좋아요. Oke, 여러분, coba kita bahas yang ini ya, yang soalnya coba kita bahas. 두 사람은 지금 무엇을 보고 싶어요? Dua orang ini 지금 sekarang koit itu artinya sedang ya, sedang melihat apa gitu ya. Jelas melihat salju. Jadi ya, 눈 오는 곳을 보고 싶어요. Sedang melihat ya, sedang melihat apa? Jadi sedang melihat salju gitu ya. 눈 오는 곳을 보고 있어요. koit itu artinya sedang melihat hal yang datang salju. Maksudnya itu apa? Sedang melihat salju yang turun gitu ya. Nomor 2, 바루스의 고향은 ya, subjeknya ini ya, berarti kampung halamannya saudara baru. 날씨가 어때요? Cuacanya itu bagaimana gitu ya. 1년 내내 더워요. Sepanjang tahun itu panas gitu. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, kosakata tentang 날씨. 날씨 itu cuaca. Coba kita bahas. Ada 기온. 기온 itu artinya suhu atau temperatur. Ini ada 영상, itu suhu di atas 0. Suhu di bawah 0, 영하, 습도 kelembapan. Ini ada 최고기온, itu suhu tertinggi ya, 최저기온, suhu terendah. 기온이 높다, itu suhunya tinggi. 기온이 낮다, itu ada suhunya rendah. Kalau ini 기온이 올라가다, suhunya itu pergi naik ya, suhunya itu pergi naik. Kalau ini 기온이 내려가다, suhunya itu pergi turun. 습하다 itu lembab, kalau 건조하다 itu kering gitu ya. Nah, ini bisa kalian
isi sendiri ya ini ya. Ini yongsang di bawah 0, di atas 0 gitu ya. Sabtu kelembapan itu bisa diisi sendiri. Sekarang kita bahas yang ada kata jiman. Kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata jiman. Pokoknya kalau ada kata jiman di tengah ini artinya adalah akan tetapi itu ya. Coba kita bahas biar lebih jelas, langsung aja ke kalimatnya ya. Coba. Sekarang yang ini percakapan antara ga dan na. Surusi 고향의 여름 날씨는, ya subjeknya di sini ya. Ya, ini nalsi cuaca 여름 musim panas, kampung halaman saudara Suru itu bagaimana gitu ya. 30도까지 기온이 올라가지만, ya jadi suhunya itu pergi naik ya, suhunya itu naik, kion itu suhu ya. Jadi suhunya itu naik sampai 30 derajat, akan tetapi 습도가 낮아서 kelembabannya itu sebab rendah gitu ya. 덥지 않아요 itu artinya adalah tidak panas gitu ya. Sekarang indikasi 고향은 kampung halamannya saudara Indika itu 서울하고 비슷해요. Apakah mirip 하고 dengan Seoul gitu ya. 아니요, tidak. 서울에는 di Seoul 사람이 많지만, ya. Seoul itu orangnya itu banyak ya. Jiman akan tetapi 우리 고향에는 di kampung halamanku atau di kampung halaman kami 사람이 별로 없어요. Orangnya itu agak tidak ada. Maksudnya orangnya agak tidak ada itu orangnya itu sedikit gitulah ya. Sekarang ini kita bahas dalam bahasa informasi perbanding diartikan sebagai tetapi ya. Jadi gini, 동생은 라면을 좋아하지만, jadi adik itu 좋아하다 itu suka ya. Adik itu suka ramen, mie instan, akan tetapi 저는 라면을 좋아하지 않아요. Akan tetapi saya itu tidak suka ramen atau mie instan. 어제는 비가 왔지만, jadi kemarin itu hujan itu telah datang ya. 지만 akan tetapi 오늘은 hari ini 날씨가 좋아요, cuacanya bagus gitu ya. Sekarang kita bahas yang nomor 2. 그림을 보고, lihatlah gambar, kemudian 지만을 사용해서, jadi gunakan kata jiman ini lalu 대화를 완성하세요, sempurnakanlah percakapannya. Coba kita bahas. Oke ya, seperti ini. Ya, 여름 itu musim panas, 겨울 musim dingin. Coba, 한국은 겨울에도 습해요. Apakah Korea juga lembab? Ya, juga lembab pada musim dingin gitu ya. 아니요, 여름에는 습지만, jadi tidak, pada musim panas itu lembab. 지만 akan tetapi, 습하지만 akan tetapi. 겨울에는 pada musim dingin itu 습지 않아요, itu tidak lembab gitu ya. Sekarang yang nomor 2. Tuan si goyang 날씨는, cuaca kampung halaman saudara Tuan itu bagaimana gitu ya. 낮에는 pada siang hari itu 덥지만, pada siang hari itu panas, 지만 akan tetapi. 밤에는 pada malam hari itu 시원해요, itu sejuk ya, sejuk, 시원해요. Sekarang kita bahas yang ini ya, ya. 운동화는, 운동화 itu artinya adalah sepatu olahraga ya. Ini bukan olahraga. Undung itu olahraga, kalau 운동화 itu sepatu olahraga. Sepatu olahraga itu ya, 편하지만, sepatu olahraga itu nyaman, jiman akan tetapi, 구두는 sepatu kulit itu 불편해요, tidak nyaman gitu ya. Sekarang nomor 2, 오늘은 hari ini, 비가
Ya, hari ini 비가 오지만. Hari ini hujan itu turun, akan tetapi 어제 kemarin 비가 안 왔어요. Tidak turun hujan kemarin itu ya. Sekarang nomor 3, 지금은. Ya, 지금은 날씬하지만. Sekarang itu kurus ya atau langsing. Jiman akan tetapi 어렸을 때 saat kecil itu 뚱뚱했어요. Saat kecil gendut gitu ya. Sekarang nomor 4. 저는 피아노를 잘하지만. 잘치지만 ya. Kata piano를 치다 itu artinya memainkan ya. Jadi saya itu ini ya, memainkan, pintar memainkan. Kata jal itu dengan baik ya, pintar memainkan piano. Jiman itu akan tetapi 동생은 adikku itu 잘 못 쳐요. Itu tidak bisa bermain dengan baik. Maksudnya tidak pintar gitu ya. Sekarang kita bahas yang ini track 98. Coba kita artikan pelan-pelan. Ini percakapan antara supir taksi ya, taksi 기사 itu artinya adalah supir taksi. 어서 오세요, selamat datang gitu ya. 신도림으로 가주세요. Saya mohon untuk pergi ke arah tujuan 신도림 gitu ya. 네, 알겠습니다. Ya, aku mengerti. 그런데 akan tetapi 어디에서 오셨어요? Anda itu datang atau Anda itu berasal dari mana gitu ya. Kamboja에서 왔어요. Aku telah datang dari Kamboja gitu ya. Ah, Kamboja요? Oh, Kamboja gitu ya. 저는 한 번 여행을 가보았는데 aku itu telah mencoba pergi wisata 1 kali gitu ya. Saya juga pernah pergi wisata sekali. Ende ya, jadi atau koma gitu aja ya. 정말 좋았어요. Di sana itu sungguh bagus sekali gitu ya. 경기도 맑고, jadi 공기 ya, sorry. 공기도 맑고, jadi udaranya juga segar gitu. Kemudian 시끄럽지 않았고요. Maksudnya itu di sana itu juga tidak berisik ya, tidak berisik gitu. Tidak juga ramai gitu ya. 네, 우리 고향은 ya di kampung halaman kami 서울보다 인구도 적고. Jadi di kampung halaman kami itu dibandingkan kota Seoul itu jumlah penduduknya itu juga sedikit. Kemudian 조용해요. Sangat sunyi gitu ya. 그래서 sehingga 전 서울에 왔을 때 saat aku telah datang pada pertama kali ke Seoul itu ya, ke Seoul pertama kali gitu ya. 사람이 너무 많아서 orangnya itu sungguh banyak gitu ya. 깜짝 놀랐어요. Aku tuh sangat kaget sekali atau sangat terkejut gitu ya. Coba kita dengarkan ya, Bun. Ini coba kita dengarkan. Saya hapus dulu ya. Oke, coba kita dengarkan listeningnya. Selamat mendengarkan. 대화 2. 어서 오세요. 신도림으로 가주세요. 네, 알겠습니다. 그런데 어디에서 오셨어요? 캄보디아에서 왔어요. 아, 캄보디아요. 저도 한번 여행을 가봤는데 정말 좋았어요. 공기도 맑고 시끄럽지 않고요. 네, 우리 고향은 서울보다 인구도 적고 조용해요. 그래서 처음 서울에 왔을 때는 사람이 너무 많아서 깜짝 놀랐어요.
Sekarang kita bahas yang ini ya, 여러분 ya, yang soalnya ini. Ka는 어디에서 왔어요? Saudarakan ini telah datang dari mana atau berasal dari mana? Kamboja, dari Kamboja gitu ya. Sekarang nomor 2, 간의 고향은 kampung halamannya saudarakan itu bagaimana gitu ya. Jadi 서울보다 인구가 적고, jadi dibandingkan Seoul jumlah penduduknya itu sedikit, lalu di sana itu juga sunyi ya, sunyi. Sekarang kita lanjutkan ini. 도시의 특성, ciri khasnya perkotaan, ciri khas perkotaan ya. Coba ini ada 인구가 많다. 인구 itu artinya adalah jumlah penduduk ya. Jumlah penduduknya banyak, jumlah penduduknya sedikit ya. 인구가 적다. 복잡하다 itu artinya adalah ramai. Kalau ini 한적하다 itu sepi ya, atau tidak ramai. Kalau ini 교통이 편리하다 itu adalah transportasinya itu nyaman atau praktis ya. Kalau ini 교통이 불편하다, transportasinya tidak nyaman. 시끄럽다 itu ribut ya, berisik. 조용하다 itu tidak bising atau sunyi gitu ya. Kalau ini 공기가 맑다 itu udaranya itu segar. Kalau ini 유명하다 terkenal, 친절하다 ramah. Ya, coba kita bahas yang ini coba. 출퇴근 시간에는 pada waktu berangkat dan pulang kerja, gitu ya, berangkat dan pulang kerja 항상 교통이 복잡해요. Selalu transportasinya itu 복잡 itu macet ya, 복잡 itu ramai atau macet itu. Sekarang nomor 2, 지금 살고 있는 집은, jadi subjeknya di sini ya 여러분 ya. Jadi rumah yang koit sedang saya tinggali sekarang itu 지하철역에서 가까워서 ya, sebab itu dekat dari stasiun kereta bawah tanah. 교통이 편리해요. Transportasinya itu nyaman gitu ya. Lalu 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. Nota, masukkanlah pilihan di contoh yang mengekspresikan yang benar pada gambarnya. Dan ini disuruh ngisi aja gitu ya. Kita lewatin aja ini. Sekarang ini 문법 yang tata bahasa 2. Kalau ada kata 보다 di tengah, ini artinya adalah dibandingkan, untuk membandingkan suatu hal gitu ya. Jadi di sini tuh harus kata benda ya ya. Kata benda. Oke, biar lebih jelas itu kita bahas yang ini aja. Pokoknya kalau ada kata buta ini artinya dibandingkan, ya ini dibandingkan. Monica 씨의 고향은 kampung halamannya saudara Monica itu Seoul buta, dibandingkan Seoul itu koyo besar gitu ya. Nah, ini bertanya ya, apakah kampung halaman saudara Monica itu besar dibandingkan Seoul gitu ya? 아니요, 서울보다 작아요. Tidak kecil dibandingkan kota Seoul gitu ya. Lalu 오늘 날씨가 참 춥네요. Jadi cuaca hari ini itu benar-benar dingin ya. Jadi cuaca hari ini benar-benar dingin ya. 네, 어제보다 기온이 내려갔어요. Ya, 어제보다 dibandingkan kemarin itu 기온이 내려갔어요. Pergi turun, 기온 itu artinya adalah suhunya. Suhunya itu turun dibandingkan kemarin, gitu ya. Sekarang kita bahas yang nomor 2. 그림을 보고 lihatlah gambar. Kemudian 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah 대화 percakapannya. Ini ada goyang kampung halaman, Seoul itu artinya adalah kota Seoul ya gitu ya. Jadi ini Tuan si 고향은 kampung halamannya saudara Tuan itu 인구가 많아요. Apakah jumlah penduduknya banyak gitu ya. 아니요, 서울보다, kalau Seoul itu kan artinya Seoul kan banyak ya. Jadi 서울보다 tidak dibandingkan kota Seoul itu 인구가 적어요. Jadi gini ya, 적어요. Jadi
sedikit atau ingkuga jokoyo juga bisa ya. Sedikit dibandingkan Seoul gitu ya. Sekarang nomor 2, Oje itu kemarin, 오늘 hari ini. 오늘은 hari ini, 날씨가 어때요? Hari ini cuacanya bagaimana? 어제보다 dibandingkan kemarin. Jadi kalau kemarin kan 22 derajat, sekarang itu 15 derajat. Jadi cuacanya dibandingkan kemarin itu lebih rendah ya. Jadi siwonheo, sejuk yang maksudnya sejuk dibandingkan kemarin gitu ya. Ya, misalnya ini bumi 좋아요. Jadi bumi 좋아요, apakah suka musim semi? 겨울이 좋아요. Sorry, 가을 musim gugur. Jadi bumi 좋아요, 가을이 좋아요. Kamu suka musim semi atau suka musim gugur gitu ya. Misalnya kalian jawab 저는 bumi 좋아해요 atau 저는 가을보다 bumi 좋아요. Saya suka musim semi dibandingkan musim gugur gitu ya. Nomor 2, Indonesia가 커요. 한국이 커요. Jadi Indonesia itu besar, Korea itu besar. Maksudnya itu apa? Indonesia itu lebih besar atau Korea yang lebih besar gitu loh ya. Nomor 3, 백화점 물건이 비싸요. 시장 물건이 비싸요. Jadi barang di mall itu mahal. Terus apakah barang di pasar mahal? Ya maksudnya itu apa? Yang lebih mahal itu barang yang mana? Di mall atau di pasar gitu loh ya. Terus nomor 4, 운동을 잘해요. Jadi pintar olahraga atau pintar nore bernyanyi. Jadi Anda pintar olahraga atau pintar bernyanyi gitu ya. Nah itu lewatin aja. 활동 itu aktivitas ya. 보기처럼 메모를 한 후에. Jadi setelah mencatat seperti contoh itu ya. 고향을 소개해 보세요. Cobalah untuk soke. Itu memperkenalkan goyang kampung halaman kalian itu ya. Sekarang ini ya. Kita artikan 고향이 어디예요? Kampung halamanmu di mana gitu ya. 제 고향은 kampung halamanku Filipin Boracay예요. Jadi kampung halamanku itu Boracay, Filipina gitu ya. Boracay 날씨는 cuaca Boracay itu bagaimana gitu ya. 서울보다 더워요. Jadi panas dibandingkan kota Seoul. 최저 기온은 jadi 최고 기온은 suhu tertingginya itu 30 derajat 정도 있고 sekitar 30 derajat ya suhu tertingginya itu. Kemudian 최저 기온은 suhu terendahnya itu sekitar 20 derajat. 습도도 높아요. Jadi apakah kelembabannya juga tinggi gitu ya. 네, 서울보다 습도가 높아요. Ya, itu dibandingkan kota Seoul itu kelembabannya itu tinggi. Boracay itu tempat yang bagaimana gitu ya. 제 고향은 kampung halamanku 서울보다 인구도 적고. Kampung halamanku itu dibandingkan kota Seoul itu jumlah penduduknya juga sedikit. Kemudian 조용해요. Kemudian juga sunyi atau sepi gitu ya. 그리고 kemudian 바다가 유명해서 sebab lautnya itu terkenal gitu. 관광객이 많이 와요. Jadi para wisatawan itu banyak berdatangan gitu ya. Kata ini banyak, wayo itu datang, banyak berdatangan. Jadi seperti itu ya 여러분 ya. Oke 여러분, sekarang kita bahas yang 정보 bab 30 ya. 한국의
Hengjong Puyok. Puyok itu artinya adalah wilayah atau daerah. Hengjong itu artinya adalah administratif. Hanguk itu Korea. 한국은 Korea, 한 개의 특별시 서울, 6개의 광역시 부산, 인천, 대구, 광주, 대전, 울산, 8개의 도, 경기도, 강원도, 충청북도, 충청남도, 전라북도, 전라남도, 경상북도, 경상남도, 한 개의 특별자치시 세종시, 한 개의 특별자치시도 제주도로 이루어져 있습니다. Jadi ini subjeknya adalah Korea ya. Korea itu terdiri dari Korea itu terdiri dari satu buah kota khusus yaitu adalah kota Seoul. Lalu terdiri juga dari 6 buah kota besar yaitu Busan, Incheon, Daegu, Gwangju, Daejeon, Ulsan. Lalu terdiri dari juga 8 buah provinsi yaitu Gyeonggi-do, Gangwon-do, Chungcheongbuk-do, Chungcheongnam-do, Jeollabuk-do, Jeollanam-do, Gyeongsang-buk-do, Gyeongsangnam-do. Dan terdiri dari juga 1 buah kota otonom yaitu adalah kota Sejongsi. Terdiri dari juga 1 buah kota atau daerah otonom Jeju-do. Itu ya, jadi terdiri dari ini. Itu Korea. Sekarang penjelasannya. Gyeonggi-do와 인천광역시는, jadi ini subjeknya ini ya. Berarti Gyeonggi-do ini ya, Gyeonggi-do dan juga kota besar Incheon, itu ya, kota besar Incheon. 서울과 함께 수도권으로 불리는데, jadi kedua kota ini disebut sebagai kota metropolitan ya, kota besar, kota metropolitan bersamaan dengan kota Seoul gitu ya. 이곳에는 di tempat ini itu 대한민국 인구의 절반을 넘는 사람들이 살고 있습니다. Di kedua tempat ini itu itu sedang ya, sedang ditinggali ini ya, orang-orang yang melebihi separuh penduduknya Korea. Jadi di kota Gyeonggi-do dan kota Incheon ini itu penduduknya itu separuh penduduknya Korea itu ada di sini ya, gitu ya. Lalu Gangwon-do는, di Gangwon-do ini 80% itu adalah Sanji, itu artinya daerah pegunungan. Kemudian 바다도 있어, di Gangwon-do itu juga ada juga lautnya itu ya. 관광객들이 많이 찾는 곳입니다. Ini merupakan tempat yang dicari banyak para wisatawan asing gitu, para wisatawan gitu ya. Lalu Chungcheongdo는, di Chungcheongdo ini ya, kota Chungcheongdo ini 중부지방과 남부지방을 이어주는 역할을 하는 곳으로. Jadi di sini sebagai tempat yang berperan penting untuk menghubungkan daerah selatan dan distrik bagian tengah Korea. Lalu di sini juga 교통이 편리하고, transportasinya juga nyaman. Kemudian 과학과 행정의 중심지입니다. Di sini itu merupakan tempat ya, pusat administrasi dan juga pusat ilmu alam gitu ya. Lalu 전라도는, 전라도 itu 한국의 최대쌀 생산지로 전주, 광주 등의 도시가 유명합니다. Di 전라도 ini terkenal sebagai kota Gwangju dan kota Jeonju ini. Di sini itu sebagai tempat produksi beras yang terbesar di Korea gitu ya. Lalu di tempat ini 맛있는 음식이 많은 곳으로도, di tempat ini juga terkenal juga sebagai banyak makanan yang enak ya di sini itu. Lalu 관광객들이 많이 찾습니다. Di sini itu dicari banyak para wisatawan itu ya.
Selanjutnya ini Gyeongsangdo는 Gyeongsangdo itu Daegu, Ulsan, Busan 등의 광역시가 모여 있어. Jadi di Gyeongsangdo ini ada berkumpul kota-kota besar ya, yang seperti Busan, Ulsan, Daegu gitu ya. 바다를 중심으로 공업이 많이 발달했습니다. Di sini itu telah berkembang banyak ya industri yang menitik beratkan atau berpusat pada kelautan gitu ya. Selanjutnya ada Gyeongju. Gyeongju 신라의 수도였던 곳으로. Jadi Gyeongju itu sebagai tempat yang merupakan ibu kota dari Silla gitu ya. 전통 문화가 많이 남아 있어 세계 문화유산으로 지정되었습니다. Jadi di sini itu telah ditetapkan sebagai ini ya, sebagai warisan budaya dunia yang ada meninggalkan atau menyisakan banyak budaya-budaya tradisional gitu ya. 한국의 대표적인 관광지인 제주도는, ini subjeknya di sini ya, kita penggal. Kota Jeju-do yang merupakan tempat wisata yang mewakili atau yang representatif Korea ini, 독특한 자연 환경과 문화를 가진 한 곳으로. Jadi di sini itu sebagai tempat yang menyimpan budaya dan lingkungan alam yang unik ya di Jeju-do itu. 국제자유도시로 지정해. Jadi di sini juga ditetapkan sebagai kota yang bebas internasional ya. 한국뿐만 아니라, bukan hanya di Korea, bukan hanya Korea. 외국에서도, jadi di luar negeri juga 많이 찾는 관광지로 거듭나고 있습니다. Jadi di luar negeri pun juga telah banyak dikembangkan tempat wisata yang banyak dicari. Maksudnya, Jeju-do ini ya, itu bukan hanya terkenal di Korea, tapi juga terkenal di luar negeri. Karena banyak wisatawan luar negeri yang mencari tempat ini gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya. 잘 듣고 dengarkan dengan baik. kemudian 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isinya gitu ya. Coba kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab kira-kira itu yang ada hubungannya itu yang mana. Sekarang yang nomor 1 ya. 31과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 오늘 날씨는 어때요? 건조해요. Oke, nomor 1 jawabannya yang betul adalah nomor 2 ya 여러분 ya. Jawabannya nomor 2. Sekarang nomor 2, coba kita dengarkan. 2번 투안 씨 고향은 서울하고 비슷해요? 아니요. 서울보다 인구가 적어서 훨씬 조용해요. Oke, jawabannya yang betul adalah nomor 3. Oke ya. Sekarang nomor 3, jawabannya nomor berapa? 3번 서울은 교통이 편리해서 버스나 지하철을 타면 어디든지 갈 수 있습니다. Oke, nomor 3 jawabannya adalah nomor 4 ya 여러분 ya. Sekarang kita bahas yang nomor 4 dan nomor 5. Coba kita bahas. 질문을 듣고 dengarkanlah pertanyaannya. kemudian 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar gitu ya. Nomor 4, 오늘은 덥고 습해요. Hari ini itu 덥다, itu panas, kemudian itu lembab. Nomor 2,
30도까지 올라갈 거예요. kemungkinan akan pergi, naik sampai 30 derajat. Nomor 3, 어제가 오늘보다 추웠어요. Kemarin itu dingin dibandingkan hari ini, gitu ya. Nomor 4, 기온이 suhunya itu tinggi, jiman akan tetapi 바람이 많이 불어요. Anginnya itu banyak berhembus, gitu ya. Coba kita dengarkan lalu kita jawab. 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 오늘 최고 기온은 몇 도예요? Oke, jawaban yang paling betul itu adalah nomor 2 ya 여러분 ya. 30도까지 올라갈 거예요. Kemungkinan akan pergi naik sampai 30 derajat. Ini jawabannya nomor 2. Sekarang nomor 5, coba kita artikan. 네, 인구 nomor 1 dulu ya. 네, 인구가 적고. Ya, jumlah penduduknya itu sedikit. Kemudian 조용해요. Itu artinya adalah sunyi. Nomor 2, 네, 바다가 아주 유명해요. Ya, lautnya itu sangat terkenal. Nomor 3, 아니요, tidak. Hanjok itu artinya adalah sepi dibandingkan kota Seoul. Nomor 4, 아니요, 복잡하지만. Ya, tidak. Bokjab itu artinya ramai, akan tetapi, jiman itu akan tetapi, 공기, udaranya itu segar, gitu ya. Coba kita dengarkan lalu kita jawab. 5번. 모니카 씨 고향은 복잡해요? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah nomor 3 ya, 여러분. 아니요, 서울보다 한적해요. Tidak, sepi dibandingkan Seoul, gitu ya. Sekarang kita artikan. Coba ini artikan yang ini. Wakjang yonsep latihan tambahan ya. Ini nggak ada file listeningnya, tapi kita artikan aja. Jadi, 대화를 듣고 dengarkanlah percakapannya. kemudian 질문에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya, gitu ya. 수피카의 고향은 kampung halaman saudara Supika itu ya. 겨울 날씨가 어떻습니까? Jadi cuaca pada musim dingin itu bagaimana, gitu ya. Nomor 1, 춥다, dingin. 따뜻하다 itu hangat. 비가 온다 itu artinya adalah hujan turun. Nomor 4, 눈이 내린다 itu ada turun salju, gitu ya. Oke, coba kita artikan ini ya. 한국은 겨울이 너무 추워요. Korea itu dingin, sangat dingin ya. Jadi pada musim dingin itu sangat dingin. Korea musim dingin sangat dingin. Terus Supika si 고향은 kampung halamannya saudara Supika bagaimana? 겨울이 있지만. Jadi ada musim dingin akan tetapi 별로 춥지 않아요. 별로 agak tidak dingin. Maksudnya tuh ada musim dingin akan tetapi tidak begitu dingin, gitu ya. 대신 sebagai penggantinya itu ya, 비가 많이 와요. Tapi sebagai penggantinya hujan itu banyak datang, gitu ya. Terus 그래요, begitukah? 한국은 Korea itu 춥고 Korea itu dingin. Kemudian 눈도 내려요. Salju juga turun, gitu ya. Sekarang kita bahas yang ini, IBS topik ilki. Coba kita bahas yang IBS topik ilki ya, ya. Kita artikan. 우리 고향은 kampung halaman kami 1년 내내 따뜻해요. Jadi sepanjang tahun itu hangat, gitu ya.
평균 기온은 suhu rata-ratanya itu 보통 biasanya itu 25도 정도이고, jadi suhu rata-ratanya itu biasanya sekitar 25 derajat ko. Lalu titik-titik로 내려가는 날이 없어서, sebab tidak ada hari yang pergi turun titik-titik, makanya salju tidak turun. Ya, coba. Nomor 1 itu 날씨, itu cuaca ya. Nomor 2 영하, itu suhu di bawah 0. Kalau ini 온도, itu temperatur. Kalau 습도, itu kelembapan. Jadi jawabannya yang betul itu adalah 영하. Jadi 영하로 내려가는 날이 없어서, sebab tidak ada hari yang pergi turun sampai di bawah 0. Jadi nggak ada suhu di bawah 0, makanya tidak turun salju. Itu ya, jawabannya adalah nomor 2. Sekarang nomor 2. 가장 기온이 낮을 때, saat ini ya, suhu paling rendah ya. Saat ini paling rendah suhunya itu ya. 몇 가지 내려가요, akan pergi turun sampai berapa derajat gitu ya. 우리 고향의 titik-titik 15도 정도예요. Sekitar 15 derajat. Ini yang ditanyakan adalah saat suhu paling rendah ya. Paling rendah. Kata nat itu rendah. Kalau 습do itu kelembapan. 영상 itu artinya adalah suhu tertinggi ya. Kalau ini 최고 기온 itu adalah suhu tertinggi. Ini suhu di atas 0 ya, sorry. Kalau ini suhu tertinggi, kalau ini 최저 기온, suhu terendah. Jadi 우리 고향의 최저 기온은, jadi suhu terendah kampung halaman kami itu sekitar 15 derajat. Jawabannya adalah nomor 4 ya, Yorbo ya. Sekarang yang nomor 3 kita artikan. 한국은, Korea itu 여름에 비가 많이 와요. Korea pada musim panas itu banyak datang hujan atau banyak turun hujan ya. Sorry, ini pertanyaan ya. Apakah Korea pada musim panas banyak datang hujan gitu ya? 비가 많이 와서, ya, sebab banyak datang hujan itu ya. Titik-titik 높아요, titik-titiknya tinggi gitu ya. Kalau 습도 itu kelembapan, 날씨 cuaca, kalau 최고 기온 itu suhu tertinggi, 최저 기온 suhu terendah. Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya, sebab banyak datang hujan, kelembapannya itu tinggi gitu ya. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang ini ya, yang nomor 4 dan nomor 5. 제 고향은, kampung halamanku itu Filipin Boracay입니다. Itu adalah Boracay, Filipina, gitu ya. Boracay는, Boracay 제주도보다 작은 섬인데, Boracay itu merupakan pulau yang kecil, 보다 dibandingkan Jejudo. Jadi 연평균 기온이, jadi suhu ya, ini ya suhu, ini kata 연평균 rata-rata tahunannya itu 27도 정도로, jadi sekitar 27 derajat. 1년 내내 따뜻합니다. Jadi dia tuh sepanjang tahun itu hangat gitu ya. 그런데 akan tetapi 6월부터 10월까지는, dari bulan 6 sampai bulan 10 itu ya, 비가 많이 와서, hujan itu sebab banyak datang, sebab banyak turun hujan gitu ya. 습도가, kelembapannya itu tinggi gitu ya. 그러니까, dikarenakan itu, 여행을 가고 싶으면, jika kalian ingin pergi berwisata itu ya, 11월에서 5월에 가는 곳이 좋습니다. Sebaiknya kalian pergi itu dari bulan 11 sampai bulan 5 gitu ya.
Ite는 pada saat ini 기온은 suhunya 높지만 suhunya itu tinggi akan tetapi 습도가 낮아서 sebab kelembabannya itu rendah itu ya. 여행하기 좋습니다. Itu bagus untuk berwisata gitu ya. 보라카이는 보라카이 연평균 최고 기온이 ya suhu tertinggi rata-rata tahunannya itu 34도 있고 itu 30 derajat kemudian 34 derajat kemudian 최저 기온이 suhu terendahnya itu 20도라서 sebab 20 derajat 1년 내내 sepanjang tahun 바다에 가서 kita bisa pergi ke laut, lalu 수영할 수 있어요. Kita bisa berenang, gitu ya. 보라카이는 보라카이 작지만 kecil akan tetapi 아주 아름다워서 sebab sangatlah indah. 관광객이 많이 옵니다. Para wisatawan itu banyak datang, banyak berdatangan. 그리고 kemudian 바다가 아주 유명하니까 lautnya itu dikarenakan 아주 sangat terkenal gitu ya. 보라카이에 오면 jika kalian datang ke Boracay 바다에 꼭 가보십시오. Kalian itu wajib untuk coba pergi ke laut gitu ya. Seperti itu. Kita disuruh mencari tahu. Jadi disuruh menjawab pertanyaannya. Coba pertanyaannya. Ikel, artikel ini atau tulisan ini, 무엇에 대한 글입니까? Itu adalah artikel tentang apa? Itu ya. Nomor 1, goyang 음식, makanan kampung halaman, jelas salah. Nomor 2, goyang 날씨, cuaca kampung halaman. Nomor 3, yuka gewek, rencana liburan. Nomor 4, yoheng kyonghom, itu pengalaman berwisata. Jadi jawabannya adalah nomor 2 ya Yorpun ya. Jadi cuaca kampung halaman. nomor 5, 보라카이에 대한 설명으로 알맞지 않은 곳을 고르십시오. Pilihlah hal yang tidak benar menurut penjelasan tentang Boracay. Kita disuruh mencari hal yang tidak benar ya menurut penjelasan tentang artikel yang kita baca tadi di atas ini ya. Yang tidak benar. Nomor 1, 제주도보다 큽니다. Jadi Boracay itu besar dibandingkan dibandingkan Jeju-do itu ya. Padahal tadi itu Boracay itu kecil. Ya, ini tidak benar ya. Jadi jawabannya jelas nomor 1 ini. Tapi nanti dulu nomor 2 kita artikan. Sipilwole는, jadi pada bulan 11, 습도가 낮습니다. Kelembabannya itu rendah. Nomor 3, 일월에도 pada bulan 1 pun ya juga 수영할 수 있어요. Kita bisa berenang. Nomor 4, 7월과 8월에는 pada bulan 7 dan bulan 8 비가 많이 옵니다. Hujan itu banyak datang atau hujan banyak turun. Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya. Yang tidak sesuai itu adalah 제주도보다 큽니다. Besar dibandingkan Jeju-do. Ya, jadi jawabannya itu adalah nomor 2. Padahal Boracay itu kota yang kecil ya. Ini ya, jawabannya itu Boracay 제주도보다 작아요 gitu ya. Sekarang kita bahas yang nomor 1 dan nomor 2 yang ini ya, workshop 연습 latihan tambahan. 다음 글을 읽고 baca artikel berikut. Kemudian jawablah pertanyaannya. Coba kita artikan. 한국은 Korea 1년에 사계절이 있습니다. Korea itu dalam 1 tahun itu ada 4 musim ya. 봄, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Jadi ada musim semi, gugur, panas, dan dingin gitu ya. 봄에는 pada musim semi, 보통 biasanya 날씨가 따뜻해서 itu cuacanya itu sebab hangat gitu ya.
Kochi 예쁘게 피는 계절입니다. Itu merupakan musim yang mekar secara indah bunga. Maksudnya itu adalah musim bunga yang indah itu mekar gitu loh ya. Karena meskipun demikian, 봄에 di musim semi itu 며칠 정도 겨울처럼 좋은 날이 있는데, jadi pada musim semi itu ada hari yang dingin ya, seperti halnya musim dingin itu sekitar beberapa hari ya. 근데 이곳을 꽃샘추위라고 합니다. Ini dinamakan 꽃샘추위 ya. Jadi 꽃샘추위 itu adalah hari yang dingin ya di saat musim semi. Jadi pada musim semi itu ada musim yang dingin ya. Beberapa hari itu sekitar beberapa hari seperti halnya musim dingin gitu loh ya artinya itu. 한국의 여름은 pada musim panasnya Korea itu 덥습니다. Itu panas ya. 더울 때는 saat panas 일하기가 힘들기 때문에 disebabkan itu bekerja sangatlah berat ya, 힘들다 itu capek atau berat. 여름에는 pada musim panas 휴가를 많이 갑니다. Itu banyak berpergian untuk yuka liburan ya, banyak liburan. Terus 가을은 pada musim gugur itu 선선합니다. Itu segar ya, itu sejuk gitu ya. 선선합니다 itu segar atau sejuk gitu ya. 가을에는 pada musim gugur itu 맛있는 과일이 많이 있습니다. Ada banyak buah-buahan yang enak gitu ya pada musim gugur itu ya. 나무와 꽃의 색이 아름답게 변합니다. Jadi ini warna bunga dan juga pohon-pohonan itu ya berubah secara indah ya, berubah secara indah. 그리고 kemudian 한국의 겨울은 musim dinginnya Korea itu 춥습니다. itu dingin gitu ya. 영하로 내려갈 때도 pada saat pergi di bawah 0 derajat itu ya. Di bawah 0 itu manaso, maksudnya itu sebab ya. Sebab banyak juga saat-saat pergi di bawah 0 derajat. Jadi suhu di bawah 0 itu sering terjadi gitu ya. 감기에 자주 걸립니다. Itu sering sekali terserang flu ya gitu. 그러나 namun demikian 하얀 눈을 볼 수 있는 계절입니다. Itu merupakan musim di mana kita bisa melihat salju yang putih. 하얀 눈 itu salju putih gitu ya. Jadi coba kita baca ini kira-kira soalnya gimana. 이 글은 artikel berikut itu adalah hal tentang apa? Nomor 1 계절, nomor 2 계절 itu musim, 날씨 cuaca, yuga liburan, 여행 wisata. Jadi jawabannya adalah 계절 ya walaupun 계절 itu musim karena ada musim semi, gugur, panas dan musim dingin gitu ya. Nomor 2, 이 글의 내용과 맞는 것은 hal yang benar dengan isi kalimat ini itu apa? Kita disuruh mencari hal yang benar. Yang benar itu apa yang sesuai? Nomor 1, 꽃이 예쁘게 피기 시작하면 jika mulai mekar secara indah bunga gitu ya. 휴가를 갑니다. Kita pergi wisata gitu ya. Pergi liburan, sorry. juga itu liburan ya. Itu jelas salah ya. 눈이 많이 오면 jika banyak turun salju ini ya. Jika banyak turun salju 꽃샘추위가 일찍 시작됩니다. Jadi 꽃샘추위 ini mulai lebih awal gitu ya, mulai lebih awal. Kata ilcik tuh mulai lebih awal. Nomor 3 ini jelas gak? Bukan ya. Jadi 사계절이 있기 때문에 disebabkan ada 4 musim itu ya. 감기에 걸리기 쉽습니다. Kita mudah terserang flu ya. Padahal terserang flu itu pada musim dingin saja ya.
Jelas salah. Nomor 4, 한국에서 살면 jika kita tinggal di Korea gitu ya. 여러 계절을 경험할 수 있습니다. Kita bisa berpengalaman ya, kita bisa berpengalaman atau bisa mengalami musim berbagai macam musim ya gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah nomor 4 gitu ya. Yang paling tepat itu adalah nomor 4. Oke, jadi sekianlah bab 31 ya, pembahasan bab 31. Nah, di lain kesempatan, nanti di lain kesempatan kita akan membahas bab selanjutnya yaitu bab 32. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.